Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sektio Caesari Kapalevi dengan NIM 3 digit terakhir saya 026 dari TRO SV Undi angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN sebagai pengambilan data manual. Nah, yang pertama di slide ini ada respon sistem. Respon sistem adalah cara suatu sistem bereaksi terhadap respon yang diberikan. Respon ini menunjukkan bagaimana output berubah seiring waktu hingga mencapai keadaan stabil. Respon sistem dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu respon transient dan respon steady state. Respon transient menggambarkan perubahan awal sistem saat terjadi gangguan atau perubahan input, sedangkan respon steady state menunjukkan kondisi sistem ketika stabil. Karakteristik penting dalam respon sistem meliputi waktu naik, waktu tunak atau settling time, overshoot, dan error dalam keadaan tunak atau steady state error. Dengan memahami respon sistem, kita dapat menilai apakah sistem dapat bekerja dengan cepat atau lambat, sesuai dengan kebutuhan atau tidak, dan apakah sistem tersebut akurat. Nah, di dalam sistem itu ada sistem open loop. Nah, sistem open loop adalah sistem yang tanpa adanya feedback dari output. Keunggulan sistem open loop itu lebih sederhana, murah, dan mudah dirancang karena tidak memerlukan sensor untuk pengukuran output. Namun sistem ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mengoreksi gangguan atau perubahan kondisi di luar sistem. Meskipun mudah digunakan, sistem ini kurang tepat untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi. Artinya, sistem open loop ini sinyal kendali yang dikirimkan ke aktuator tidak dipengaruhi oleh hasil atau keluaran yang dihasilkan sistem. Contoh sistem open loop itu pemanas air yang dinyalakan selama waktu tertentu tanpa mendeteksi suhu asli air. Nah, selain sistem open loop, itu ada sistem closed loop. Sistem closed loop adalah sistem yang memiliki feedback dari output untuk dibandingkan dengan set point. Perbedaan antara input dan output disebut error, yang digunakan controller untuk menyesuaikan sinyal kendali agar output mendekati set point. Kelebihan sistem ini mampu mengoreksi gangguan, menjaga kestabilan, dan hasilnya lebih akurat. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, yaitu desainnya lebih kompleks, membutuhkan sensor, dan pengaturan parameter kontrol seperti PID. Contoh sistem ini adalah tangki air dengan sensor untuk mengendalikan ketinggian air, kayak yang biasanya ada di rumah kayak kalau di bawah sekian nanti mesinnya nyala, terus di atas sekian mesinnya mati, begitu teman-teman. Nah, terus ini ada TK4S T4RN atau Autonix-nya. Autonix TK4S T4RN adalah alat temperatur controller digital yang berfungsi untuk membaca suhu dari sensor termokouple tipe KJ, tipe K atau J, atau RTD-PT 100 dan mengatur suhu sesuai set point yang diinginkan. Alat ini dapat bekerja dalam mode on off maupun PID control tergantung kebutuhan sistem. TK4S T4RN memiliki tampilan digital 2 baris untuk menampilkan suhu aktual atau PV dan suhu acuan atau SV, serta dilengkapi indikator LED untuk status output dan alarm. Alat ini biasa digunakan pada oven, mesin pemanas, atau proses industri lain yang membutuhkan kontrol suhu presisi. Kelebihan lainnya adalah adanya fitur auto tuning PID yang memungkinkan alat menghitung nilai parameter PID secara otomatis dan menghasilkan kontrol suhu yang stabil. Nah, jadi waktu praktikum aku memiliki 2 percobaan, yaitu kontrol on off dan kontrol PID.
Nah, pada kontrol on off itu suhunya itu ada 50 dan 60 dengan histeresis 2 dan 5. Pada PID suhunya itu masih sama 50, tapi yang diatur itu adalah parameter P, I, dan D-nya, ya kan? Aku akan menunjukkan video percobaan PID pada percobaan yang 30 dengan P30, I30, dan D-nya itu 0. Oke, di video ini itu aku nyalain dulu modulnya, terus habis itu aku ubah dulu di parameternya. Nah, kebetulan di parameternya ini itu tuh PID itu ada di parameter kedua, ya kan? Jadi aku akan atur di parameter 2 ini, ya kan? Habis itu ini klik sekali lagi. Nah, ini HP itu adalah parameter untuk P, ya kan? Nah, di sini P-nya itu udah 30, ya kan? Nah, terus yang ini HI, I-nya juga udah 30 nih. Ini karena kehalangan kabel jumper ya, teman-teman. Nah, untuk D-nya sendiri itu sudah 0, ya kan? Terus ketika sudah, ini udah nyala sebenarnya, cuma masih ada perdebatan. Nah, terus udah, videonya udah sampai segitu aja. Lalu aku akan menunjukkan hasil dari percobaannya. Nah, untuk hasil percobaannya itu tabelnya tuh yang ini ya teman-teman, ini yang P, I, dan D-nya tuh 0, ya kan. Nah, ini tuh awalnya naik semua, ya kan, sampai di, nah di sini nih, ini dari detik 63 itu 1 menit 3 detik sampai ke 1 menit 14 detik itu tuh suhunya 55, ya kan. Terus setelah itu suhunya naik lagi, terus naik lagi, dan naik lagi seterusnya. Nggak ada turun karena dia naik terus. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena I-nya itu kan 30, ya kan. Nah, I itu bertugas mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Selama grafik masih berada di bawah garis target, ada error positif, komponen I akan terus menjumlahkan error ini sehingga dorongan untuk menaikkan nilai output menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu, ya kan. Terus kenapa kan apa tuh namanya, di sini kan disebutnya error positif, ya kan. Nah, di sini tuh hitungannya error negatif. Kenapa begitu? Karena komponen derivatifnya atau yang D-nya itu tuh berfungsi sebagai peredam. Tugasnya melihat laju perubahan error. Jika grafiknya naik terlalu cepat mendekati target, komponen D akan mengurangi dorongan untuk mencegah overshoot atau melebihi target, ya kan. Nah, karena D-nya 0, makanya dia tuh naik terus, teman-teman. Suhunya itu sekian dari penjelasan aku. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan salah kata atau ada kurangnya gitu ya, teman-teman. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.